Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi pembangunan gedung Balai Merah Putih milik PT Telkom Pematang Siantar yang berlangsung pada tahun 2016. Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Kejari Pematang Siantar pada Selasa hingga Rabu dini hari, ketiga tersangka langsung ditahan di Lapas Kelas 2A Kota Pematang Siantar. Ketiga tersangka yang ditahan merupakan petinggi PT Teken Pratama selaku kontraktor pembangunan gedung. Mereka adalah Hairullah B. Hasan, Direktur Utama PT Teken Pratama, Herianto, Direktur Operasional, dan Hari Gularso, tenaga ahli perusahaan. Kepala Kejari Kota Pematang Siantar Juris Presiseli SHMH menyatakan bahwa ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 JO, Pasal 3 JO, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 JO, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka terancam hukuman seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga 1 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari penyelidikan Kejari Pematang Siantar terhadap proyek pembangunan gedung PT Telkom. Awalnya, PT Telkom menunjuk langsung anak perusahaannya, PT Geraha Sarana Duta, sebagai pelaksana proyek pada tahun 2016. Namun, PT GSD kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan kepada PT Teken Pratama tertanggal 21 April 2017 dengan anggaran sebesar 51,9 miliar rupiah. Penyidik Kejari menemukan adanya kejanggalan dalam proyek tersebut berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan. Awalnya, ditemukan potensi kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah yang tidak ditagih. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Kejari Pematang Siantar menemukan total kerugian negara mencapai 4,4 miliar rupiah. Hasil audit fisik yang dilakukan ahli sipil menunjukkan bahwa mutu beton yang digunakan dalam pembangunan gedung tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam kontrak, serta tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Beberapa pekerja seperti pemasangan beton kolom, balok, plat lantai, serta dinding bata aerasi juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Maret sekira pukul 23.45 kita sudah tetapkan 3 orang dari pihak rekanan dalam rangka pembangunan gedung Balai Merah Putih, yakni dengan inisial HBH selaku Dirut Rekanan, kemudian dari Saudara H sebagai Direktur Operasional Rekanan, dan Insinyur HG selaku teknisi dari Rekanan. Adapun di sini mengapa kita tetapkan sebagai tersangka, karena dalam pola pengerjaannya itu kita temukan terdapat perbuatan hukum yang mana dengan nilai 51,9 miliar pembangunannya untuk bangunan utama dilakukan secara PL dan juga langsung. Yang juga dikuatkan dengan dukungan ahli kerugian keuangan negara, di mana dinyatakan kerugian keuangan negara senilai 4,4 miliar sekian, dan dikukuhkan juga oleh ahli fisik dari negara, di mana terdapat kekurangan volume destek yang seharusnya dikerjakan namun tidak. Hal ini pun dikuatkan oleh dukungan ahli dari LKPP. Adapun pasal yang kami persangkakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk ancaman hukumannya adalah pidana seumur hidup atau pidana badan selama setinggi-tingginya 20 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 1 miliar, serta tentunya dikenakan pembayaran uang pengganti.
Untuk barang bukti, selain mengamankan tersangka, kami juga sudah buatkan cekal, ya tangkal terhadap yang bersangkutan. Juga kita mencoba buat aset tracing terhadap harta-harta yang bersangkutan. Tentunya tujuannya tidak lain adalah hak negara dikembalikan sebagaimana porsinya. Ya. Ada pengembalian saat ini Pak, tersangka sudah ada berapa jumlahnya? Tersangka untuk fase kasusan terbukti perbuatan, namun saat ini di posisi 18 Maret masih fase upaya hukum, karena 14 hari kan upaya hukum kasasi, jadi kita tunggu nanti. Berarti sudah 4 ya Pak ya? Sudah 4. Pak, ketiga tersangka ini dilakukan penjemputan paksa atau usai pemeriksaan langsung ditahan Pak? Kalau untuk yang bersangkutan kita undang sebagai saksi. Setelah itu dari hasil dari BAP saksi kami lakukan gelar, dan dari hasil gelar itu sepakat untuk ditetapkan jadi tersangka. Sebelumnya, pada 27 Juni 2024, Kejari Pematang Siantar juga telah menetapkan General Manager PT JSD sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan gedung Balai Merah Putih periode 2016-2017. Ia ditahan atas dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 1,2 miliar rupiah. Dengan adanya penahanan terhadap 3 tersangka baru ini, Kejari Pematang Siantar menegaskan komitmennya dalam menuntaskan kasus korupsi yang telah merugikan keuangan negara.